Salam jumpa kembali bersama Karbiano 70. Jangan lupa like, subscribe, share video ini. Mari sebarkan kabar baik kepada semua makhluk di bumi. Terima kasih Maria. Salam damai sejahtera buat kita semua, kepada saudara-saudariku umat Katolik dimanapun Anda berada. Kali ini saya hanya mau sharing pengalaman iman, kisah nyata yang saya alami pada pertengahan tahun 1992, dan semenjak kejadian itu saya selalu melibatkan Bunda Maria dalam setiap persoalan hidup saya. Setiap saat, setiap hari saya selalu berdoa Salam Maria, karena saya menyerahkan segala persoalan saya kepada Bunda Maria untuk mendoakan saya. Dan mungkin saudara-saudara yang bukan penganut Katolik, kemarin ada yang pernah menonton video saya dan mereka mengatakan Bunda Maria tidak mempunyai kuasa untuk mengabulkan doa. Memang iya, kami jungkiri itu, dan memang Bunda Maria tidak mempunyai kuasa. Namun kami hanya menitipkan doa kami kepada Bunda Maria untuk mendoakan kami kepada putranya, untuk disampaikan kepada putranya untuk mengabulkan doa kami. Dan kami berdoa Salam Maria. Dan di dalam doa Salam Maria itu kami menyebutkan bahwa doakanlah kami. Jadi bukan Bunda Maria yang punya kuasa, tapi akan disempurnakan, akan diberkati oleh putranya, karena kami yakin dengan doa Salam Maria, doa-doa kita akan dikabulkan. Selamat mendengarkan kisah ini. Mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup panjang, tapi pergunakanlah untuk menonton kisah nyata ini saat Anda mungkin sedang istirahat, saat Anda lagi galau, apalagi saat ini sedang terjadi krisis moneter global karena virus corona COVID-19. Tapi percaya dan yakinlah, berdoalah setiap saat, maka kamu akan selamat. Tolong share video ini, bagikan kepada rekan-rekan sesama Katolik. Dengan membagikan video ini berarti ada ikut mewartakan Bunda Maria. Terima kasih, selamat mendengarkan. Salam damai Kristus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Baik saudara-saudaraku terkasih, dalam channel saya terdahulu, video saya terdahulu di Karbiano 70, saya telah memberikan kesaksian bahwa saya yang tersesat saat itu, saya yang putus asa saat itu, saya yang sudah menyimpang dari ajaran agamaku, yang tidak kenal lagi gereja, yang tidak kenal lagi berdoa, yang tidak tahu arah dan tujuan dengan masa depan saya. Dan suatu malam saya duduk dan saya bertemu atau saya didatangi oleh seorang sosok wanita bersahaja. Itu terjadi pada pertengahan tahun 1992. Itu di Pulau Batam, di Pandanwangi tempatnya. Saat itu sekitar jam 9 malam, saya duduk merenung, membayangkan keadaan di kampung, karena saking susahnya saya, bapak saya mengusir saya dari kampung untuk merubah kehidupan saya menjadi lebih baik. Dan bapak saya udah meninggal, saya belum sempat mewujudkan mimpinya. Yaitu tujuan bapak saya hanya satu, yaitu ingin saya mempunyai pendidikan yang tinggi, ataupun kalau saya tidak sekolah, kalau saya nanti punya anak, dia hanya berpesan, tolong jadikan cucu-cucu saya
orang-orang yang berpendidikan tinggi. Dan saya sangat stres karena apa? Saya dalam keadaan nganggur, tidak ada harapan. Di mana saya mewujudkan mimpi bapak saya. Maka saya sedang melamun. Dalam lamunan itu tiba-tiba saya merasa seperti gubuk saya itu terbakar. Dan saya udah berusaha teriak minta tolong. Tidak ada satupun yang datang menolong saya. Sunyi, sepi. Padahal api begitu berkobar-kobar dah mengelilingi saya dan saya udah tidak bisa lagi. Saya teriak, tidak ada yang datang menolong saya. Dan saya pasrah akan nasib saya. Dalam kepasrahan saya itu, tiba-tiba di hadapan saya berdiri seorang yang sangat bersahaja dengan jubah yang bersahaja, yang bersinar warna biru dan sangat terang seperti samudra. Warna biru dan sangat terang seperti samudra. Itu jauh mengalahi cahaya kobaran api yang membakar tempat saya. Dan tiba-tiba wanita yang bersahaja itu berkata kepada saya, apabila engkau ingin selamat, ikutlah dengan saya. Dan saat itu saya pasrah kepada wanita itu. Dan tiba-tiba saya seperti keluar dari kobaran api itu dan saya berada seperti di suatu samudera yang begitu luas dengan warna biru yang begitu indah yang saya belum pernah melihat warna itu secara itu sampai dengan saat ini. Dan saya pasrah menyerahkan diri saya kepada perempuan itu. Dan sebelum dia menghilang, saya nampak wajahnya seperti dalam foto ini, sangat mirip wajahnya dan sangat bersahaja yang luar biasa, dengan wajah yang ceria, wajah yang penuh wibawa, wajah yang penuh belas kasih. Nah, seketika itu saya kaget dan saya melihat ternyata tempat saya tidak terbakar. Dan saya kaget, tiba-tiba saya menangis. Saya teriak-teriak. Banyak tetangga yang berdatangan ke rumah dan mereka bertanya, ada apa? Saya katakan kepada mereka bahwa saya ingat orang tua saya di kampung. Dan saya menangis karena saya ingat mereka. Dan mereka tertawa dan mengatakan saya cengeng. Dan saya diam saja karena saya nggak pernah menceritakan kisah ini. Dan malam itu sebelum tidur saya berdoa tobat dan doa Bapa Kami dan 3 kali Salam Maria dan saya tidur. Besok pagi saya bangun lagi, saya berdoa yang sama. Dan sekitar jam 7 pagi saya jalan ke depan dan saya bertemu Bapak Gabriel sedang bercerita di tempat saudara saya. Karena Bapak ini tinggal di Sekupang dan dia datang ingin minta tanah untuk tinggal di tempat saudara saya itu. Dan dia cerita bahwa di tempat kerja dia lagi penerimaan lowongan kerja. Dan begitu mendengar cerita dia, saya langsung cepat-cepat balik karena saya ingin bekerja. Cukup saya nganggur dan saya ke rumah, saya buat lamaran cepat-cepat karena saya takut bapak itu pergi. Karena zaman dulu nggak ada HP, jadi kita nggak bisa untuk saling kontak. Dan setelah saya buat lamarannya, saya cepat-cepat ke depan dan beliau masih ada di sana. Dan saya katakan bahwa ada lowongan kerja, dia bilang ada.
dan saya titip lamaran saya. Beliau melihat dan lamaran saya langsung dibuang dia. Dia bilang, model begini kamu sampai tua pun gak akan dipanggil, karena PT Astra Mikrotonik Teknologi adalah PT paling elit di Batam Indo, di Batam saat itu, karena PT ini adalah punya Astra Group dan memang perusahaan terbesar di Pulau Batam. Begitu dia buang lamaran saya kembali ambil lamaran saya lap, saya buang, saya kibasin karena bekas tanah, dan saya bawa pulang ke gubuk saya. Dan saya seperti hilang akal karena peluang saya nggak ada lagi. Dan saya cuma hanya mengeluh atau curhat mungkin baiknya. Saya bilang begini, apabila engkau perempuan yang datangi saya tadi malam itu, apabila engkau Bunda Maria, bundanya Tuhan Yesus, tolong saya Bunda, keluarkan saya dari masalah ini, karena kalau tidak saya akan kembali seperti sedia kala, karena saya merasa gagal untuk mewujudkan mimpi bapak saya, pesan bapak saya, yaitu ingin melanjutkan kuliah, karena bapak ingin saya orang yang berpendidikan, tapi saat itu di Batam nggak ada tempat kuliahan. Dan ataukah nanti saya punya anak kelak, saya ingin menjadikan anak saya orang-orang yang berpendidikan tinggi. Tapi apa jadinya kalau saya tetap begini? Dan tiba-tiba saya ketiduran dan saya bangun udah sore, saya jalan aktivitas seperti biasa. Besok pagi saya bangun jam 5, saya berdoa lagi. Dan pagi itu saya berangkat ke Muka Kuning dari Pandanwangi, dan jujur uang saya tinggal 1.000, dan saya udah bolak-balik mencari uang, tidak ada sama sekali. Di dompet saya tetap ada 1.000, dan dengan modal 1.000 saya berangkat ke Muka Kuning, dan ongkos taksi saat itu ada 500 rupiah dari Pandanwangi ke Muka Kuning. Dan saya turun di pintu 3 Batam Indo. Setelah turun di pintu 3 Batam Indo, saya masuk, dan di sebelah kiri itu adalah PT Astra Mikrotonik Teknologi, PT yang dibilang Pak Gabriel ada lowongan kerja. Dan sosok yang berdiri dari jauh saya itu adalah tidak asing bagi saya, Alexius, teman saya SMP, yaitu SMP Negeri. Dulu namanya SMP Negeri Wolotalo, tapi saat ini menjadi SMP Negeri 1 Bola. Dan kami berdua sangat senang karena sudah lama kami gak ketemu. Dan saya langsung bertanya, Alek, apa ada lowongan? Karena kata Pak Gabriel di PT ini ada lowongan kerja. Dan beliau mengatakan ada. Dan beliau langsung telepon komandan security-nya Bapak Adnan, yaitu Kapten Adnan dari Provos Angkatan Laut. Dan saya disuruh menemui Pak Adnan di lantai 2 perusahaan tersebut. Dan saya pun langsung ke lantai 2 bertemu Pak Adnan, dan ketemu Pak Adnan bilang, hari ini ada tes di Sekupang di gedung FKKS, silakan kamu berangkat ke sana, dibuatkan rekomendasinya, dan lamaran saya ditahan dia. Dan saya turun untuk mencari taksi. Dan sebelum saya ceritakan kisah ini, bahwa sebelum keluar dari rumah, saya mohon maaf sebelumnya buat para pemuka agama Katolik. Ini saya mohon maaf bahwa saya tidak menyebarkan agama ataupun saya tidak menodai agama Katolik ini atau apapun. Yang jelas saat itu saya berdoa dulu
seperti ya doa kita orang Katolik, dan saya keluar dari pintu rumah saya mengajak Bunda Maria, dan saya cuma hanya berkata bahwa ayo Bunda, mari temani saya. Dan saya keluar. Saat itu saya berangkat karena saya mengajak ikut serta Bunda Maria bersama saya. Dan setelah Pak Adnan memberikan rekomendasi itu, saya turun jalan kaki, dan di depan PT Sumitomo saya menemukan taksi kuning, taksi di Batam tahun 91 itu taksinya panjang. Kalau mungkin kita nonton di film-film Eropa, ada itu taksi yang depannya panjang. Dan di Batam saat itu tidak ada angkutan lain, hanya taksi itu. Dia sedang mengganti ban, dan saya bilang sama sopir itu, bilang, "Bang, abang tahu tempat ini, bisa nggak abang antar ke sana? Saya mau tes di sana." Setelah dia lihat, dia bilang, "Tempat ini sangat jauh dari sini. Apalagi kamu sendiri, 15.000 pun saya tidak mau antar kamu karena jauh." Jadi kalau dikatakan mungkin 15.000 satu orang, karena taksi itu saat itu 5 orang, jadi harus 15.000 5 orang. Sementara saya sendiri, dan dengan demikian peluang saya nggak ada lagi, karena saya udah dibuatkan rekomendasi untuk tes, tapi bayangkan uang saya tinggal 500 rupiah, peluang saya untuk ikut tes tak ada lagi. Dan saya secara spontan saya mengatakan, "Ayo Bunda, mari kita pulang. Mari kita pulang Bunda." Dan saudara, begitu satu langkah saya melangkah, saku depan saya sebelah kanan tuh gatalnya luar biasa. Gatal itu saya udah garuk, gak bisa-bisa. Jadi saya seperti mati langkah. Saya hanya berdiri dan bergaruk. Dari luar gak bisa-bisa. Akhirnya saya masukkan ke dalam saku depan saya untuk garuk. Dan begitu saya masukkan, jari-jari saya menyentuh ada gumpalan kertas, dan saya langsung berpikir, oh mungkin karena kertas ini jadi membuat gatal. Yang anehnya, begitu nyentuh itu gatalnya hilang. Dan setelah saya tarik, ada uang 2.000, yaitu 1.000 2 lembar. Dengan demikian, setelah saya kumpulkan, uang saya udah berjumlah 2.500. Tetap juga peluang saya nggak ada. Kembali saya katakan, ayo Bunda, mari kita pulang. Mungkin saya belum ditakdirkan untuk bekerja di tempat ini. Ayo Bunda, mari kita pulang. Dan saudara bisa bayangkan, begitu satu langkah lagi saya melangkah, tanpa saya sadari, mobil yang tadinya sedang ganti ban, titit menghampiri saya, menjemput saya, dan supir itu mengatakan, ayo saya antar, bayar saya 2.500. Saudara-saudara, Anda bisa bayangkan bagaimana supir taksi tahu uang saya 2.500. Dan saat itu jarak yang harus saya tempuh lebih kurang 50 km jauhnya dari Muka Kuning. Jadi lewat Batu Aji, lewat Temiang, dan sampai di Sekupang itu lebih kurang 50 km jarak yang jauh. Dan saya pergi mengajak Bunda Maria, ayo Bunda kita pergi. Dan sampailah di gedung FKS itu, saya cepat-cepat lari ke dalam, ayo Bunda. Dan di sana Mbak Ririn, staf HRD saat itu, sedang membagi lembaran-lembaran tes. Dan saya datang, masuk, dan saya memberikan rekomendasinya, dan saya dipersilakan duduk paling belakang, karena waktu itu yang ikut tes 350-an lebih. Jadi satu ruangan penuh, dan saya duduk paling belakang. Dan Anda bayangkan orang yang tergesa-gesa, terburu-buru, dan tiba-tiba langsung tes kan, pastinya kurang konsentrasi. Dan saya kembali, ayo Bunda, mengajak lagi, ayo Bunda, bantu saya. Dan saya begitu mudah mengerjakan soal itu. Dan kami ikut
Kami tes itu sampai sekitar jam 3 sore baru selesai, dan setelah itu saya harus pulang berjalan kaki 50 km, dan keluar dari gerbang gedung itu kembali saya dikejutkan oleh panggilan dari belakang, "Bung, tunggu." Dan saya noleh ke belakang, ternyata satu ras dengan saya. Begitu kami kenalan, dia bernama Pak Simon, ternyata sama-sama dari Maumere. Dan dia tanya, "Kamu tinggal di mana?" Saya bilang, "Saya tinggal di Pandanwangi." Dan dia mengatakan dia tinggal di Pintu Air. Antara Pintu Air dan Pandanwangi jaraknya lebih kurang 1 kilo. Dan dia ajak, "Ayo kita pulang sama-sama." Saya bilang, "Bapak pulang duluan saja karena saya mau jalan kaki." Begitu mendengar saya jalan kaki, dia bilang, "Hah? Kenapa kamu jalan kaki? Itu kan jarak yang cukup jauh." Saya katakan bahwa saya tidak punya uang. Jadi saya mau jalan kaki, dan beliau mengajak saya dan memberikan saya tumpangan. Dia yang membayari saya untuk sampai di rumah. Dan jujur saudara-saudara, semua masalah ini saya tidak sadar. Yang ada dalam diri saya itu maju dan berjuang. Dan saya tidak sedikit pun sadar, saya seperti dihipnotis. Karena waktu itu kalau saya berpikir uang saya 2.500, mungkin saya nggak jadi berangkat tes. Tapi saya seperti dihipnotis gitu, saya nggak sadar saat itu. Dan saat jalan kaki pun saya nggak sadar saya akan jalan kaki itu. Setelah tiba di rumah baru saya sadar. Saya membayangkan itu seram. Saya membayangkan setelah tiba di rumah sore harinya, saya tidur dan saya menangis. Saya membayangkan, waduh, perjuangan saya yang sangat berat, tapi kok bisa? Baru saya tersadar saat itu bahwa Bunda Maria telah mendoakan saya sepanjang hari itu. Dan malam itu saya berlutut menyerahkan diri kepada Bunda Maria untuk selalu mendoakan saya. Saya udah wakafkan kehidupan saya dan keturunan saya nanti. Saya serahkan kepada Bunda Maria. Dan saya berjanji saya akan terus selalu berdoa salam Maria, kapan dan dimanapun. Dan esok harinya saya kembali mengajak Bunda Maria berangkat ke Muka Kuning untuk melihat pengumuman. Dan begitu pengumuman keluar, saya ada di nomor ketiga. Dan yang lulus saat itu nggak salah cuma 7 orang. Saya nomor ketiga, dan saya lompat-lompat di depan pos itu. Saya teriak-teriak, "Terima kasih Bunda, terima kasih Bunda." Saya berteriak seperti orang gila. Kenapa? Saya udah diselamatkan. Sampai saya dibentak-bentak Pak Sarial, satpam yang saat itu namanya Pak Sarial. Dia bentak-bentak dan marah-marah dengan saya, dan saya baru tersadar karena dia udah marah-marah, dan saya minta maaf sama dia. Dia bilang, "Saya bisa gagalkan kamu. Saya aja bisa usir kamu dari sekarang." Saya peluk bapak itu, saya minta maaf. Mungkin saking gembiranya saya. Dan akhirnya saya mengikuti berangkain tes lagi karena hasil tes saya itu bagus. Dan saya diikutkan tes terus, kalau nggak salah ada 7 kali tes lagi. Sementara kawan saya yang lainnya mereka udah kerja, saya masih tes. Dan karena melihat saya belum kerja, tes terus. Saat itu saya datang lagi untuk tes, dan ketemu Bapak Adnan, Kapten Adnan, provos itu, dan dia katakan, "Flores, kenapa kau belum kerja?" Saya katakan, "Pak, saya nggak diizinkan jadi satpam. Saya mau ikut tes lagi untuk di departemen lain." Dan dia bilang, "Nggak boleh. Kalau kamu tidak jadi satpam, kamu nggak boleh bekerja di perusahaan ini. Karena orang Flores itu terkenal jujur. Orang Flores itu cocok jadi satpam karena berani, tegas, dan jujur." Dan saya pada intinya ingin bekerja, dan saya katakan, "Siap, saya ingin bekerja." Dan beliau masuk ke dalam untuk berbicara dengan personalianya. Setelah itu beliau memanggil saya, kami bertiga di dalam, dan
personaliannya bilang, Pak Karel apa nggak sayang ya? Jadi satpam kan Bapak kan cuma hanya gitu-gitu aja loh. Pengetahuan Bapak nggak bisa berkembang. Tapi Pak Atta tetap ngotot mengatakan bahwa kalau dia tidak jadi satpam Bu, dia nggak boleh bekerja di sini karena rekomendasi. Karena berkat rekomendasi saya, makanya dia pergi ikut tes. Akhirnya melalui perundingan, saya seperti disogok oleh Pak Adnan, karena saya itu bekerjanya harusnya 3 minggu lagi, tapi saya udah dikasih seragam satpam lengkap. Jadi mulai dari sepatu, semua lengkap. 2 set PDL dan PDH. Padahal saya masih lama kerjanya, harus 3 minggu lagi. Tapi saya udah dikasih lengkap dan saya sangat senang saat itu. Dan saya mengucap syukur yang luar biasa kepada Bunda Maria. Dan semenjak saat itu saya bekerja di perusahaan itu selama 19 tahun 8 bulan. Dan jujur, jatuh bangun kehidupan saya pernah saya bekerja itu perusahaan saya kena krisis ekonomi pada tahun itu dan perusahaan saya juga terkena dampaknya dan kami dirumahkan. Jujur, saya walaupun kerja cuma satpam, tapi anak-anak saya selalu sekolahkan mereka di sekolah-sekolah favorit karena saya berpikir bahwa anak saya itu bukan hanya mengejar ilmu, tapi juga dia harus strata sosial, dia harus hidup bermasyarakat, menjalin relasi. Karena saya ini adalah orang kecil, tapi kalau anak saya sekolah di sekolah elit itu dia bergaul dengan orang-orang golongan atas. Dan saya waktu itu berpikirnya cuma begini, kalaupun nanti anak saya tamat SMA, mungkin saya nggak sanggup atau saya belum sanggup untuk sekolahkan dia karena gaji satpam hanya cukup untuk makan. Tapi karena mungkin dia udah tamat SMA, mungkin teman dia itu si Joko, Aliong, atau siapapun namanya itu, karena dia orang kaya, persahabatan mereka, relasi mereka udah bagus. Mungkin saat tamat SMA lihat anak saya lagi tenteng lamaran di bawah mobil, dia mungkin tanya, "Hoi Franz, mau kemana? Mau cari kerja? Ayo ikut saya. Bapak saya seorang pengusaha." Itu pikiran saya saat itu. Tapi kalau dia sekolah di pinggiran, di tempat tinggal saya, yang dia ketemu pastinya orang-orang itu juga. Dan apa yang terjadi, mereka pergi cari kerja di kawasan industri, ya ketemu-ketemu itu juga, mau kemana? Cari kerja. Ayo kita sama-sama yuk, di sana ada lowongan. Itulah pikiran saya dan puji Tuhan, Tuhan selalu melengkapi kekurangan saya. Tuhan selalu mengabulkan permintaan saya karena saya selalu berdoa kepada Bunda Maria. Karena saya udah menyerahkan hidup saya kepada Bunda Maria. Dan kejadian yang paling tragis yaitu saat itu krisis ekonomi dan perusahaan saya mengalami goncangan dan kami dirumahkan. Jadi dirumahkan 2 minggu, kerja 2 minggu, dirumahkan 2 minggu, kerja 2 minggu. Biasanya saya mencukupi kebutuhan keluarga saya itu dengan ngojek. Tapi saat itu karena kami dirumahkan, otomatis gaji pun berkurang. Tunjangan segala macam kita nggak dapat dan sekuat-kuatnya saya saat itu saya tidak sanggup lagi untuk membiayai anak saya di SMP Sudarso dan saya telah berunding sama istri bahwa kami akan memindahkan di SMP Negeri 16 yang jaraknya cukup dekat, hanya 500 meter dari rumah saya. Dan kami udah sepakat untuk pindahkan anak saya. Dan seperti biasa, saya merasa berdosa sama anak saya. Merasa berdosa karena dia udah senang-senang sekolah di sekolah yang favorit, tapi kembali ke sekolah dekat rumah, pastinya dia akan stres. Saya kembali masuk kamar dan saya berdoa. Kembali saya berdoa, Salam Maria,
minta bantuan Bunda Maria. Seandainya pun ini terjadi, paling tidak saya sudah minta ampun kepada Tuhan karena saya telah gagal dalam memberikan yang terbaik untuk anak saya. Akhirnya saya berdoa novena Salam Maria. Dan beberapa hari setelah saya berdoa itu, waktu itu hari Sabtu, padahal saya berjanji hari Senin nanti akan saya ke sekolah, karena saya masih kerja pagi jadi nggak izin, tapi hari Senin itu saya udah kerja malam dan paginya saya akan berangkat ke sekolah untuk meminta surat pindah. Dan saat itu hari Sabtu, anak saya pulang dan menyampaikan bahwa bapak disuruh hari Senin untuk menghadap kepala sekolah. Dan saya cukup senang karena pas pula saya akan berbicara tentang kepindahan anak saya. Tapi masalah ini tidak pernah saya ceritakan kepada anak saya. Hanya saya dan istri saya yang tahu. Dan saya mengatakan, iya nanti bapak pergi. Dan pada hari Senin itu saya berangkat ke SMP Sudarso di Batam Center. Dan saya lapor ke guru piket untuk bertemu bapak kepala sekolah. Dan saya dipertemukan dengan bapak kepala sekolah dan saya masuk ke ruangannya. Dan saya salam, selamat pagi, dan saya katakan bahwa saya Pak Karel, bapaknya Franciscus, dan dia mempersilakan saya duduk dan saya belum duduk, saya baru mau rebah, pantat saya belum sentuh ke tempat duduknya sofa itu, beliau udah mengatakan, Pak Karel, mulai bulan depan bapak nggak usah berpikir lagi untuk membayar uang sekolah anak bapak, karena ada alumni yang akan membiayai uang sekolah anak bapak. Saya tersentak kaget dan tanpa sadari saya menangis di depan bapak kepala sekolah itu. Setelah itu saya ceritakan bahwa sebenarnya tujuan saya datang ke sini yaitu saya ingin minta rekomendasi untuk pindahkan anak saya ke sana. Tapi puji Tuhan, saya malah mendapat berita yang sangat luar biasa. Dan beliau mengatakan bahwa yang membiayai itu adalah alumni dari sekolah Sudarso. Dan saat itu saya memaksa untuk bertemu atau paling tidak untuk mengucapkan terima kasih. Tapi beliau tidak memberikan izin dan dia hanya berpesan bahwa donatur ini ikhlas memberikan, dia nggak mau ditemui. Dan saya cuma hanya menitip doa untuk sang donatur. Dan saat ini juga mungkin bapak atau ibu yang menonton, mungkin bapak atau ibu yang memberikan bantuan kepada anak saya. Terima kasih banyak Pak. Tuhan akan membalas semua kebaikan bapak dan ibu. Dan akhirnya anak saya menamatkan di SMP Sudarso. Dan kembali saya harus berjuang. Anak saya ingin sekolah di SMK Permata Harapan, juga tak kalah mahalnya dengan Sudarso. Dengan gaji saya 2 juta dan nggak masuk akal. Hanya orang gila yang bisa melakukan ini. Hanya orang nggak ada orang nggak waras yang memasukkan anaknya sekolah di Permata Harapan dengan uang sekolahnya aja 500.000 satu bulan dan uang pendaftarannya 13 juta. Dan saudara bayangkan dari mana uang saya. Sementara saat itu gaji saya itu hanya 2.500.000 sudah lembur dan 2.500.000. Dan terjadi gejolak di rumah tangga saya. Istri saya tidak mau. Dia bilang, kalau kamu sekolahkan dia di sana nanti kita makan apa? Dan saya tidak menyerah. Saya iakan apa yang dikatakan anak saya dan istri saya marah-marah sama saya. Dan saya katakan bahwa selama saya masih bisa bergerak, kamu tidak usah khawatir karena Tuhan akan menolong saya. Dan saya pergi mendaftar ke Sekolah Permata Harapan dan di sana saya belum daftar, saya langsung minta izin untuk ketemu ketua yayasan atau pengurus yayasan. Dan saya diizinkan ketemu pengurus yayasan dan saya sampaikan kepada pengurus yayasannya bahwa saya ingin mendaftarkan anak saya sekolah di sini, tapi saya kerja cuma satpam, gaji saya cuma 2 juta, kalau ada lembur itu sampai 2.500.000. Jadi saya tidak punya uang yang cukup untuk membayar 13 juta.
saya kalau diperbolehkan saya bisa angsur selama setahun. Dan beliau mengatakan, kejujuran Bapak kami terima. Bapak boleh daftar dan Bapak boleh angsur selama setahun. Dan beliau suruh saya ke depan, tapi saya belum mau karena saya bilang, Pak, sebelum saya daftar, saya juga minta untuk keterlambatan nanti uang sekolah ini, karena kan saya tidak tahu saat itu nanti penghasilan saya cukup atau tidak. Tapi kalaupun nanti saya belum terlambat membayar uang sekolah anak saya, tolong anak saya jangan diusir Pak ya. Saya pasti bayar. Karena kalau saya tidak bayar berarti saya bunuh diri, karena makin bengkak nanti biaya saya mendaftar. Dan jujur saudara-saudara, beliau iya kan. Tapi waktu itu saya minta supaya buat perjanjian, tapi beliau bilang nggak usah, saya percaya sama Bapak, dan saya mendaftar. Dan saat itu uang saya yang di ATM 2.500.000 saya ambil dan saya langsung mendaftarkan. Jadi berarti masih ada sisa 10.500.000 yang harus saya angsur selama 1 tahun. Dan saudara bayangkan, saya tidak ada uang lagi untuk makan. Dan saya pulang, saya ngojek untuk mencukupi kebutuhan saya. Bulan pertama saya udah mulai lemah. Bulan kedua saya seperti orang ditonjok. Dan ada kawan menawarkan saya untuk bekerja sebagai penagih utang. Dan saya bekerja dan lumayan saya mendapat keuntungan daripada penagih utang ini. Namun jujur, saya merasa tidak tenang. Karena menjadi penagih utang adalah harus raja tega. Sementara saya harus tiap hari berdoa, dan saya merasa bertolak belakang dengan pekerjaan saya ini. Dan saya pernah mendapat penghargaan dari salah satu bank BUMN di Kota Batam, penagih utang terbanyak. Dan saya terkenal waktu itu sebagai penagih utang, dan udah ada beberapa orang, termasuk juga saya pernah menagih utang di salah satu travel di Batam, yang pernah saya angkat semua barang-barangnya karena dia nggak bayar. Dan jujur, pekerjaan penagih utang itu sebenarnya saya nggak kekurangan, tapi saya merasa ada yang terganjal di hati saya. Karena satu sisi saya itu rajin berdoa, tapi satu sisi kok saya melakukan hal yang bertolak belakang. Dan saya berhenti. Justru saya berhenti dari penagih utang, saya makin terpuruk. Saya udah seperti mau menyerah. Jadi saya udah menyerah, saya udah nggak sanggup. Tapi walaupun dalam kesulitan saya selalu berdoa kepada Bunda Maria. Dan di bulan keempat saya mendapat satu proyek yang luar biasa, yaitu saya dipercaya untuk penyebaran brosur Hypermart. Karena saat itu Hypermart baru buka di Batam dan promosinya diserahkan ke saya. Dan dari Hypermart itu, mungkin Bapak Ibu udah menonton di kesaksian saya yang lalu, bahwa di Hypermart itu saya banyak sekali mendapat keuntungan, dapat tambahan dari situ. Dan dari situ saya bisa menyelesaikan anak saya untuk melanjutkan SMK Permata Harapan. Dan lagi-lagi saat anak saya tamat, saya harus berhenti dari kerjaan saya karena saya harus dapat pesangon untuk anak saya kuliah. Karena saya berpikir cukup saya yang bekerja pakai otot, anak saya harus bekerja pakai otak. Dan saya berhenti bekerja di PT, terakhir namanya PT Unisem. Dan saya itu bekerja udah 19 tahun 8 bulan. Saya memutuskan untuk berhenti. Dan saya minta pesangon. Dan saya dikasih pesangon untuk anak saya kuliah. Dan yang tidak disangka dan tidak diduga, bahwa ada dapat kabar bahwa di Universitas Atmajaya membutuhkan atau mencari siswa berprestasi untuk mendapat beasiswa. Dan berita ini kita dapat dari alumni Atmajaya, dan hanya 5 hari untuk
memasukkan lamarannya. 5 hari lagi ditutup beasiswanya. Dan saya di Batam, saya mengurus surat-suratnya semua. Dan hari keempat itu adalah 1 hari lagi ditutup penerimaannya. Sementara hari keempat saya baru mengirim suratnya. Dan harus 1 hari sampai ke Yogyakarta. Saya udah keliling mendatangi jasa ekspedisi pengiriman barang, tidak ada yang sanggup, dan di kantor pos dan giro juga tidak sanggup, dan saya udah putus asa. Di Pelita saya duduk menangis karena perjuangan saya udah mencapai final tapi nggak bisa. Seandainya saat itu harus berlari ke Yogyakarta, mungkin saya akan berlari ke sana untuk mengantar permohonan anak saya itu. Dan akhirnya dalam tangisan itu saya teringat sosok perempuan yang bersahaja itu datangi saya itu, dan saya cuma hanya mengatakan, Bunda Maria, bantulah saya dalam doamu agar putramu mengabulkan. Habis itu setelah saya menangis dan saya mengatakan demikian, saya haus dan saya buka jok motor saya ambil air mineral, saya minum. Dan setelah saya minum itu seperti pikiran saya terbuka gitu, seperti ada yang mengarahkan saya ke tanah longsor. Di tanah longsor itu aja namanya, ternyata ada namanya jasa titipan kilat. Ternyata ada di tanah longsor, dan saya langsung mutar balik motor saya ke sana. Setelah di sana, ternyata ada titipan kilat Tiki. Dan terima kasih untuk Tiki, luar biasa. Dan setelah sampai di situ, saya mengatakan, Pak, saya mau mau ngirim berkas ini, dokumen ini sampai ke Jogja, besok bisa nggak sampai? Dan dengan entengnya petugas itu mengatakan, besok sampai, Pak. Paling jam 5 sore paket ini udah sampai. Dan beliau waktu itu memberikan salah satu kode yang kita akan kirim SMS, nanti akan muncul. Dan dia bilang, Bapak boleh cek di sini. Dan saya menangis di situ, dan mereka heran, kenapa Pak? Saya katakan bahwa saya udah keliling dari pagi sampai sore ini, nggak ada yang sanggup, dan saya udah buntu, dan akhirnya saya seperti mendapat jalan terang di tempat ini. Dan saya nggak tahu di situ ada Tiki, tapi luar biasanya penyertaan doa Bunda Maria. Dan saya kirim untuk diproses, dan lagi-lagi berkat doa Bunda Maria, anak saya mendapat beasiswa S1 di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Tidak ada bayar sama sekali. Dan di hari yang sama juga, begitu anak saya diterima beasiswa S1 di Atmajaya, saya juga diterima permohonan PHK saya. Dan 1 hari itu saya mendapat keputusan PHK dan anak saya diterima beasiswa, dan sungguh luar biasa berkat Tuhan. Dan saya terus berdoa, dan akhirnya saya cuma hanya nganggur 1 bulan. Saya melamar kerja sebagai satpam lagi di salah satu sekolah, namanya Sekolah Juvita di Batam, sama sekolah elit juga. Di sekolah itu saya mengikuti rangkaian tes, dan saya tidak sangka bahwa saya dipanggil ke developer untuk dites lagi. Dan saya seperti aneh. Saya merasa aneh karena apa? Saya bekerja di perusahaan yang elit ya, PT Astra. Kok tesnya sama gitu? Rangkaian tesnya saya ikuti sama, walaupun tesnya berbeda, tapi rangkaian tesnya sama. Dan saya heran gitu kan, saya ini kan cuma hanya jadi satpam di perumahan, di komplek perumahan kan ada sekolahnya. Kok tesnya aneh ya? Dan dalam hati kecil saya seperti berontak gitu. Rangkaian tes berapa kali, setiap hari saya datang tes, dan hari terakhir itu saya harus menemui atau menjumpai direktur perusahaannya. Dan saya udah katakan istri saya nggak mau lagi, karena masa saya jadi satpam aja kok saya dites terus. Dan jam 1 saya harus menemui
bos besar itu. Dan jam setengah 12 saya masih tidur di kamar, dan istri saya ambil handuk lempar ke saya, dia bilang, "Pak, mandilah, hitung-hitung pergilah jalan-jalan daripada di rumah." Dan akhirnya karena berkat dorongan istri saya dan saya pergi. Dan ingat saudara-saudara, suami dan istri itu harus saling mendukung. Buat yang udah berkeluarga atau yang baru mau berkeluarga, ingat, suami dan istri harus saling support, harus saling mendukung. Dijamin kerjamu amanah, rezekimu lancar. Dan akhirnya saya mandi dan saya berangkat. Dan saya berangkat ke perusahaan itu karena saya tadi jujur saya mengandalkan fisik tadi, karena saya melamar satpam dan saya pakai baju yang begitu ketat dengan badan saya yang besar. Dan ketika bertemu beliau, saya makin kancing badan saya agar biar kelihatan seram. Beliau menatap saya dari atas ke bawah, dan dia bilang, "Sayang ya." Dan saya heran. Sebelum dia belum persilakan saya duduk, dia cuma hanya lihat saya atas bawah. "Sayang ya Pak." Dan silakan duduk, dan saya duduk dan saya bilang, "Maaf Pak, sayang kenapa?" Dia bilang, "Sayang karena Bapak mempunyai potensi yang bagus, tapi kenapa Bapak memilih jadi security?" Saya bilang, "Saya cuma bisanya itu Pak." Dan akhirnya beliau menyuruh saya untuk menempati posisi sebagai asisten manajer atau di proyek itu, atau section manager di proyek itu. Bayangkan saudara-saudara, saya satpam dan tiba-tiba saya jadi section manager di perusahaan properti, kan bertolak belakang gitu. Akhirnya negosiasi gaji, dan saya menulislah gaji saya seperti gaji saya terakhir di perusahaan itu adalah 2 juta gaji pokok saya, dan saya tulis gaji 2 juta. Dan gitu saya nyerahkan ke beliau. Dia bilang, "Hah? Kok kamu minta gaji 2 juta?" Saya bilang, "Memang itu Pak gajinya." Dia bilang, "Bukan." Dia menjelaskan kepada saya bahwa kamu harus hitung uang sekolah anak kamu berapa orang, uang listrik, uang apa, itulah gaji kamu, nanti kita negosiasi. Dan saya tidak tahu, karena jujur saya satpam, dan saya tulis 2.500.000. Dia bilang, "Masih kurang, naik lagi." Akhirnya terakhir dia memerintahkan sopirnya untuk menjemput istri saya. Dan saya tanya, "Kenapa Pak?" Beliau mengatakan, hitung-hitungan pendapatan, hitung-hitungan uang, istri yang lebih paham. Jadi saya mau nego dengan istri kamu. Dan saya bilang, "Kalau Bapak melibatkan istri saya nggak akan mau bekerja dengan Bapak. Karena jujur Pak, saya adalah anak petani. Kami harus menabur dulu, menanam dulu, baru menuai." Dan saya bilang, jadi dia bilang, "Yang masuk akal gajimu." Dan saya tulis lagi, ini rahasia, yang buat saya itu udah 2 kali lipat daripada gaji saya yang satpam itu. Menurut saya itu udah sangat besar. Dan beliau bilang, "Masih kecil." Dan saya bilang, "Stop, kalau Bapak tetap menaikkan gaji saya akan berhenti bekerja Pak. Karena apa yang Bapak tawarkan kepada saya sendiri nggak tahu apa mau yang saya kerjakan." Dan akhirnya beliau suruh saya tanda tangan, dan setelah saya tanda tangan, ini lepas dari bicara kerjaan beliau cuma berpesan kepada saya bahwa, "Karel, kalau kamu melamar pekerjaan di suatu perusahaan dan kamu direktur utama atau petinggi di perusahaan itu bertemu dengan kamu dan untuk bicara kerjaan, berarti dia menganggap kamu mampu. Berapa nilai jualmu?" Saya katakan bahwa bagi saya adalah pekerjaan adalah pengabdian. Jadi karena pesan bapak saya sebelum saya merantau, bahwa bekerjalah dengan hati, berbaktilah, mengabdilah kepada Tuhan. Seperti itulah kerjaan saya. Dan beliau hanya tertenyum, dan beliau mengatakan bahwa, "Saya tidak membutuhkan kamu yang badan besar untuk menjaga saya, karena penjaga saya adalah Yesus." Ternyata beliau juga sama, satu iman dengan saya. Dan saya sangat bersyukur bekerja di tempat itu. Saudara-saudara, dari rentetan cerita ini, saya yang tadinya hanya pengangguran,
pekerjaan saya hanya meminta-minta, memeras orang, hanya jadi buruh bangunan, terakhir jadi satpam 19 tahun 8 bulan. Tapi tiba-tiba saya bekerja di posisi seperti ini, sales manager di sebuah perusahaan properti di Batam. Dan puji Tuhan, semua bukan karena kehebatan saya, tapi karena doa-doa Bunda Maria yang udah awal saya udah serahkan kepada dia. Dan saya juga berjanji tiap hari saya akan selalu berdoa pada Bunda Maria untuk mendoakan saya kepada putranya, untuk menyempurnakan doa-doa saya. Dan puji Tuhan, sampai saat ini, sampai dengan video ini saya luncurkan, saat ini saya bekerja di sebuah perusahaan properti. Saat ini saya bekerja sebagai sales manager, di mana kerjaan saya yaitu mengurus KPR dan marketing. Saya harus mengontrol marketing, saya harus membawakan KPR untuk proyek saya. Dan puji Tuhan, di proyek saya ini sekarang, dulunya perusahaan ini tidak berkembang, sekarang perusahaan ini sangat maju. Maka saya selalu bilang dari zero to hero. Tapi bukan saya yang hero, tapi Bunda Maria yang hero. Tuhan Yesus yang superhero. Bunda Maria mendoakan saya dan putranya yang menyempurnakan doa bundanya. Dan puji Tuhan, saya tidak pernah diajarin, saya tidak pernah belajar khusus tentang manajemen, tapi saya cukup paham, saya cukup tahu kenapa Tuhan bersama saya. Saya cukup paham kalkulasi KPR, saya cukup paham gimana tentang proyek, saya cukup paham gimana saya harus training marketing agar bisa jualan. Padahal saya hanya satu, tapi semuanya karena Bunda Maria yang selalu tiap hari mendoakan saya. Dan yang luar biasa, anak-anak saya, terutama anak saya yang besar saat ini, saya memang bukan sombong, tapi saat ini berkat doa Bunda Maria, sekarang dia bekerja di salah satu lembaga kementerian di Jakarta. Di kementerian, saudara-saudara, saya hanya satpam. Mana mungkin bukan karena kekuatan doa anak saya bekerja di salah satu kementerian di Jakarta. Semua karena doa Bunda Maria. Dan ketika anak saya cukup cerdas, semoga Bunda Maria selalu mendoakan mereka bertiga agar kelak tetap setia dan berdoa kepada Bunda Maria. Dan semoga mereka bertiga yang saat ini masih lajang, yang sebagai pegawai negeri sipil di salah satu kementerian juga masih lajang saat ini. Dia seorang anak laki-laki pertamanya saya juga berdoa semoga dia mendapatkan jodoh seorang perempuan yang bisa bekerja sama, memberikan bantuan dan dorongan untuk dia karirnya tetap maju. Saudara-saudara, sekian pengalaman pribadi saya, perjumpaan saya dengan Bunda Maria. Semenjak saat itu, saya menyerahkan seluruh kehidupan saya kepada Bunda Maria. Dan saya tidak pernah lupa untuk berdoa. Bahkan saya pernah berdoa di WC tempat kerja saya, karena kami tidak disediakan tempat doa. Jadi kalau giliran saya berdoa, kalau saya jam kerja, pasti saya berdoanya di WC. Mungkin Bapak Ibu mendengarnya aneh, mungkin mengejek saya, mungkin yang alirannya berbeda dengan saya, mungkin mengejek, mengolok-olok saya, silakan. Memang saya akui, saya berdoa di WC. Tapi saya berprinsip bahwa bukan tempat di mana saya berdoa, tapi Tuhan tidak melihat dari situ.
tapi Tuhan melihat tulusnya doa saya. Maka saudara-saudara yang saat ini mungkin imannya sedang goyah, mungkin saat ini karena Corona yang luar biasa dahsyatnya, banyak pengangguran, orang kehilangan harapan, kehilangan pekerjaan. Ayo, mari yang udah menyimpang, mari serahkan kepada Bunda Maria. Berdoalah kepada Bunda Maria. Perlu saudara-saudaraku ingat bahwa pesta di Kanaan itu adalah mujizat pertama yang dibuat Yesus. Dalam mujizat pertama itu, Yesus merubah air menjadi anggur. Itu permintaan bundanya. Karena saat itu tuan pesta kehabisan anggur. Dan mereka membisikkan kepada Bunda Maria untuk disampaikan kepada putranya untuk bisa memenuhi keinginan mereka. Dan apa yang terjadi? Begitu disampaikan, Yesus memenuhi permintaan ibunya, yaitu merubah air menjadi anggur. Dan Anda tahu, anggur yang paling enak di pesta itu. Mungkin saatnya Yesus belum tiba, tapi karena permintaan bundanya, Yesus harus memenuhi itu. Dan berbanggalah kita sebagai orang Katolik, karena masih ada tempat kita mengadu, tempat kita memberikan doa kita, tempat kita, perantara doa kita. Ibaratnya kita mengirim surat, kita melewat jasa, seperti yang saya katakan, saya mengirim surat dan lewat jasa kurir untuk menyampaikan ke tempat tujuan. Sama seperti itu. Kita sampaikan kepada Bunda Maria, dan Bunda Maria akan menyampaikan kepada putranya. Buat kami orang beragama Katolik, bahwa doa kepada Bunda Maria sangat penting, saudara-saudara. Jangan pernah abaikan itu. Saya selalu berdoa tiap hari, dan Bunda Maria selalu mendoakan saya. Dan saya tidak tahu apakah ini dikatakan mujizat, tapi entah apalah namanya. Tetapi saya selalu mendapatkan itu sangat mudah, karena saya sudah menyerahkan kepada Bunda Maria. Oleh karena itu, sebelum saya tutup, saya berpesan kepada rekan-rekan semua, kemanapun Anda pergi, kemanapun Anda pergi, bawalah ini. Di mana luangkan waktumu untuk berdoa kepada Tuhan lewat Bunda Maria. Saya kemana-mana, saya selalu bawa ini. Ingat, kita pakai ini bukan untuk gagah-gagah, tapi paling tidak kita mempunyai rasa percaya diri, karena kita telah menyertakan Bunda Maria. Sekian, terima kasih keluarga yang diberkati. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesaksian saya ini, kisah nyata saya ini. Dan saya juga mohon doanya, mohon kita saling mendoakan agar kita semua selalu dibimbing dan dituntun menuju ke jalan yang benar. Sebelum saya tutup, apabila Bapak Ibu menganggap bahwa kesaksian saya ini bermanfaat, tolong share video ini agar makin banyak orang tahu betapa dahsyatnya doa Salam Maria. Dengan Anda membantu share video saya ini, berarti dengan sendirinya Anda telah menyebarkan warta gembira, warta kabar baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Amin.